Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7, kita bertemu lagi pada Mapel SKI pada pertemuan yang kedua. Waktu pertemuan yang pertama sudah saya sampaikan mengenai materi kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dalam kita mempelajari Mapel SKI ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan bisa membawa berkah manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada minggu yang lalu anak-anak sudah menerima Mapel SKI materi kondisi masyarakat sebelum Islam. Itu yang akan kita bahas ada 4 hal. Yang pertama adalah kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam. Dan yang keempat, kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Untuk yang pertama, kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam itu sudah saya sampaikan pada pertemuan yang pertama. Ya, masih ingat bahwa masyarakat Arab sebelum Islam itu sudah mempunyai kepercayaan, yaitu menganut agama tauhid. Ya, saya ulang kembali, agama tauhid itu yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Selanjutnya yang kedua adalah kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Masyarakat Arab itu memiliki sifat yang positif. Di antaranya dia seorang pemberani, mempunyai kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri, penganut kebebasan, loyal terhadap pimpinan, hidupnya sederhana. Itu diantara sifat positif yang dimiliki masyarakat Arab sebelum Islam. Di samping itu, masyarakat Arab itu yaitu menggunakan bahasa, karena dia itu pandai bidang bahasa, ya, dalam bidang bahasa dan seni sastra, sangat maju dan sangat indah dan kaya tentang bahasa, seperti tentang syair-syair. Nah, itu dilakukan dideklamasikan dalam bentuk sajak. Kemudian dia mempunyai tempat yang digunakan untuk mendeklamasikan sajak dan juga berpidato, lomba berpidato. Nah, itu menggunakan bahasa yang bagus. Nah, tempat itu namanya Darun Nadwah. Nah, Darun Nadwah. Darun Nadwah adalah tempat atau sarana untuk mendeklamasikan sajak, seperti berpidato, tukar menukar berita, dan lain-lain. Nah, itu namanya Darun Nadwah. Di samping itu, masyarakat Arab sebelum Islam, kondisi sosialnya dia juga memiliki kebiasaan buruk. Di antaranya anak-anak, kebiasaan buruk yang dilakukan adalah seperti minum khamr atau arak sampai mabuk, kemudian berzina, berjudi, merampok, menganggap anak perempuan itu tidak mempunyai harga diri, diperlakukan seperti binatang, ya, sehingga dia mengubur anak perempuan secara hidup-hidup. Itu kebiasaan buruk yang dilakukan. Jadi dia merasa malu jika
mempunyai anak lahir perempuan akan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Nah, untuk itu maka kalau ada anak lahir perempuan harus diserahkan kepada raja dan akhirnya dikubur hidup-hidup. Nah, untuk menyelamatkan supaya tidak terjadi demikian, para ibu itu kalau dia sedang hamil merasa khawatir jika terjadi demikian. Maka akhirnya para ibu kalau sedang hamil itu dia sembunyi. Ya, jangan sampai diketahui kehamilannya karena dikhawatirkan kalau nanti lahir perempuan. Sampai anak itu lahir dan sudah tumbuh besar. Itu langkah yang dilakukan oleh para ibu yang sedang hamil untuk menyelamatkan anaknya sebelum lahir. Selanjutnya juga memperlakukan budak. Ya, sistem perbudakan di masyarakat Arab itu masih ada. Ya, dia memiliki kebebasan. Para majikan yaitu menyiksa budaknya, memperlakukan budaknya seperti binatang dan barang dagang yang bisa dijual ataupun dibunuh. Nah, misalnya dijual kepada majikan lain, dia bisa mengambil keuntungan, bisa mendapatkan uang, dan para budaknya itu tadi tidak mendapat apa-apa. Nah, ini kebiasaan buruk yang dilakukan masyarakat Arab sebelum Islam. Yang ketiga adalah kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam. Kondisi ekonomi perlu anak ketahui, memiliki mata pencaharian yaitu di bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Lah, yang sebagai mata pencahariannya sebagai ini bidang peternakan itu dia menggiring ternak-ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau musim padang rumput, karena dia mencari rumput untuk makan ternak-ternaknya, terutama adalah ternak unta, itu yang berada di pedesaan. Tapi kalau yang sebagian masyarakat perkotaan menjadikan peternakan itu sebagai sumber penghidupan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad juga pernah sebagai pengembala, yaitu mengembala kambing atau domba. Adapun masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur ya, seperti Yaman, Thaif, Madinah, Najd, Khaibar. Nah, itu mereka menggantungkan kehidupan pada pertanian. Tanahnya subur, maka dia menggantungkan pada pertanian. Selain pertanian, mayoritas mereka memilih perniagaan, yaitu dengan berdagang. Terutama adalah penduduk Mekah. Ya, penduduk Mekah, Madinah itu yang banyak atau mayoritas sebagai pedagang. Maka orang-orang Arab juga memiliki pusat-pusat perdagangan, diantaranya pusat perdagangan yang terkenal namanya Pasar Ukaz, Minjanah, dan Zulmajas. Ukaz, Minjanah, dan Zulmajas itu pusat perdagangannya. Nah, fungsinya untuk apa? Bukan hanya untuk perdagangan saja, tetapi digunakan sebagai pusat pertemuan para sastrawan, penyair, dan orator. Selanjutnya yang keempat yaitu kondisi politik.
Ya, ini bisa kamu lihat di LKS-mu itu pada halaman 5. Nah, pada halaman 5 untuk yang kondisi ekonomi itu di LKS-mu tidak ada. Ya, yang ada hanya kondisi sosial dan kondisi politik. Masyarakat Arab pra-Islam itu terbagi dua, yaitu penduduk kota dan penduduk desa. Yang penduduk kota disebut al-hadarah. Nah, yang tinggal di kota itu di kota perniagaan Jazirah Arab berada di Mekah dan Madinah. Ini mayoritas adalah sebagai pedagang, karena di Mekah dan Madinah itu sangat ramai dikunjungi umat Islam setiap tahun, apalagi pada musim haji. Umat Islam telah melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah atau Mekah dan Madinah. Yang kedua adalah penduduk pedalaman. Penduduk pedalaman ini dia mengembara dari suatu tempat ke tempat lain karena dia mengembara ini mempunyai ternak, ya, mempunyai ternak baik domba maupun unta. Nah, itu karena dia untuk mencari rumput, mencarikan rumput ternak-ternaknya itu, maka dia hidupnya tidak menetap berpindah-pindah dari daerah ke daerah lain. Maka dia dikatakan hidupnya nomaden. Nanti nomaden itu artinya berpindah-pindah dari suatu daerah ke daerah lain. Sebelum adanya Islam, ada 3 kekuatan politik besar, yaitu yang mempengaruhi dari politik Arab. Yang pertama, Kekaisaran Nasrani Bizantium. Yang kedua, Kekaisaran Persia. Yang ketiga, dinasti Himyar. Itu ada 3 kaisaran politik masyarakat Arab sebelum Islam. Ya, dibuka pada halaman 7. Ya, di LKS-mu halaman 7 ada 10 jabatan tinggi yang dibagikan kepada kabilah dari suku Quraisy. Yang pertama adalah hijabah, artinya pemegang kunci Ka'bah. Yang kedua, sikoyah, pengatur air mata Zam-Zam. 3, diat, kekuasaan hakim sipil dan kriminal. 4, sifaro, kuasa usaha negara atau duta. 5, liwa, jabatan ketentaraan. 6, rifada, pengurus pajak bagi fakir miskin. 7, naduwah, jabatan ketua dewan. 8, khaiman, pengurus balai musyawarah. 9, khazina, jabatan administrasi keuangan. 10, azlim, penjaga panah peramal. Nah, penjaga panah peramal ini untuk mengetahui pendapat para dewa-dewa. 10 hal ini jabatan tinggi yang dibagikan kabilah dari suku Quraisy di Arab sebelum dia mengenal Islam. Jadi anak-anak, saya ulangi kembali yang perlu kami tegaskan bahwa kondisi masyarakat Arab tadi sebelum mengenal Islam ada 4.
kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam, kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi politik. Ya, itu yang perlu diingat-ingat bagi anak-anak yang dibahas pada materi kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Tadi saya sampaikan bahwa mengenai kondisi politik masyarakat Arab, bagi masyarakat pedesaan, dia hidupnya berpindah-pindah demi mencarikan rumput ternaknya. Jadi dia itu tidak dari daerah satu ke daerah lain, kemudian di situ pindah lagi demi ternaknya supaya bisa makan. Jadi tidak bertempat pada satu tempat saja, tidak, selalu berpindah-pindah terus. Nah, itu yang berada di pedalaman atau pedesaan karena dia hidupnya mengembara. Nah, maka tadi dikatakan disebut nomaden, itu yang berpindah-pindah hidupnya dari satu daerah ke daerah lain. Adapun tadi saya sampaikan bahwa sebelum adanya Islam ada 3 kekaisaran di Kaisaran Bizantium beribu kota Konstantinopel. Kemudian kekaisaran yang kedua, kekaisaran Persia, itu yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kekaisaran Bizantium dan Romawi yang beribu kota Konstantinopel itu merupakan bekas imperium Romawi masa klasik, yaitu pada permulaan abad ke-7 yang berada di pesisir Afrika Utara. Sedang Kaisaran Persia di bawah kekuasaan dinasti Sasamid atau Sasamiyah, ibu kotanya Persia adalah Al-Madanain. Nah, tadi yang Bizantium itu ibu kotanya Konstantinopel, sedang Persia ibu kotanya Al-Madanain. Kondisi politik Jazirah Arab dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama, internal. Yang pertama, saya ulangi kembali, interaksi dunia Arab dengan Kaisaran Bizantium dan Persia. Yang kedua, persaingan antara agama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster. Lah, bangsa Arab itu karena dia memiliki beberapa suku, mereka memiliki rasa cinta kelebihan terhadap suku itu. Ya, sehingga dia selalu melakukan peperangan. Ya, peperangan itu yang namanya perang Fujjar. Perang Fujjar itu perang saudara, sering terjadi beberapa kali. Yang dilakukan pertama adalah perang antara suku Kinanah dan Hawazan, yang kedua suku Quraisy dan Hawazan, dan yang ketiga suku Kinanah dan Hawazan lagi. Itu berlangsung selama 15 tahun. Demikian anak-anak yang dapat kami sampaikan pada materi hari ini. Dan jangan lupa nanti setelah akhir pembelajaran sebagai tugas akhir ini anak nanti wajib mengerjakan soal pada Google Form yang linknya di bawah video ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.